Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini aku bersama dengan kelompok 6 akan mengunjungi PAUD kebun kita. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya tentang PAUD kebun kita? Simak terus ya videonya. PAUD Kebun Kita merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang berdiri pada tahun 2005 atas dukungan penuh masyarakat setempat. Pada awal pendiriannya, lingkungan sekitar belum memiliki taman kanak-kanak, sehingga masyarakat berinisiatif menyelenggarakan kegiatan belajar di pendopo masjid selama kurang lebih 10 tahun. Dari kegiatan sederhana tersebut, lembaga ini terus berkembang hingga akhirnya memiliki struktur pembelajaran, tenaga pendidik, serta fasilitas yang lebih lengkap dan resmi sebagai sebuah sekolah PAUD. Teman-teman tahu nggak sih, kalau PAUD Kebun Kita punya filosofi yang unik loh. PAUD Kebun Kita berlandaskan filosofi pendidikan Islami untuk menghasilkan anak soleh dan solehah, serta pendidikan berbasis alam, di mana anak tidak hanya fokus pada pengetahuan dasar, tetapi juga pada pembentukan karakter, adab, dan kepribadian anak, dengan didukung oleh fasilitas sekolah, dengan suasana Islami, damai, serta dekat dengan alam. Jadi, di PAUD Kebun Kita ini menggunakan kurikulum merdeka sebagai bahan ajar untuk guru dalam merancang pembelajaran anak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Pembelajaran di sini dilaksanakan melalui pendekatan berbasis bermain, diferensiasi, pembelajaran kontekstual, serta proyek P5 PAUD. Nah, semua kegiatan ini juga dipadukan dengan nilai-nilai Islam dan kegiatan berbasis lingkungan. Selain itu, PAUD Kebun Kita punya program unggulan yang meliputi pengembangan kreativitas, kemampuan sosial, eksplorasi lingkungan, serta pembiasaan akhlak dan adab sebagai identitas khas lembaga. Dalam mengimplementasi kegiatan belajar PAUD, Kebun Kita melakukan berbagai aktivitas di dalam maupun di luar ruangan, seperti aktivitas motorik, seni, permainan peran, hingga eksplorasi alam. Guru-guru PAUD Kebun Kita juga sering melakukan refleksi pembelajaran setelah anak pulang sekolah. Untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran seperti aktivitas kegiatan, respon anak, serta kebutuhan perkembangan yang muncul. Nah, dari hasil refleksi itu, guru-guru dapat menyusun rencana pembelajaran yang baru dan kegiatan yang seru untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing kelas, sehingga proses belajar benar-benar berpusat pada anak. PAUD Kebun Kita mengintegrasikan dua pendekatan tokoh pendidikan, yaitu Montessori dan Ki Hajar Dewantara. Pendekatan Montessori digunakan untuk mengembangkan keterampilan hidup dan kemandirian anak melalui aktivitas konkret dan sesuai dengan minat anak. Sementara Ki Hajar Dewantara menerapkan pembentukan karakter dan adab. Lalu dikombinasikan kedua pendekatan ini karena sesuai dengan karakteristik anak usia dini dan mendukung kurikulum merdeka yang digunakan. Dalam perspektif teori belajar, guru PAUD Kebun Kita juga menerapkan teori konstruktivisme yang membantu para anak jika terjadi hambatan atau kurangnya perkembangan anak, sehingga guru akan melakukan penyesuaian dan mencari solusi untuk mengajari anak-anak.
sendiri, melihat apa yang menjadi capaian, kemudian yang belum, dan itu yang dikembangkan di kelas masing-masing. Jadi masing-masing kelas itu berbeda apa yang Jadi apakah lembaga ini menggunakan pendekatan tokoh pendidikan tertentu seperti Montessori, Rehoboam, Ki Hajar Dewantara atau yang lain? kombinasi ya. Jadi semua kalau pada kegiatan life skill itu kita lebih ke Montessori. Untuk kegiatan budi pekerti ada dan lain-lain, Ki Hajar Dewantara, problem lingkungannya. Jadi semua kita gunakan. Jadi apa alasan lembaga memilih pendekatan atau tokoh pendidikan tersebut sebagai dasar pengembangan pembelajaran? Ya disesuaikan dengan karakter murid dan kebutuhan. Jadi ya memang kalau untuk kurikulum merdeka itu kan lebih pendekatannya lebih banyak ke Ki Hajar Dewantara atau Montessori ya, karena menggunakan hal-hal yang nyata dilakukan oleh anak di kehidupan sehari-hari. Jadi ya kita lihat kebutuhannya itu yang kita gunakan. Gimana teman-teman? Unik dan keren kan sekolah PAUD Kebun kita? Dari sejarah, filosofi, kurikulum, sampai teori belajar semuanya jelas. Bahwa PAUD Kebun kita hampir menerapkan seluruh elemen untuk membuat anak-anak PAUD Kebun kita menjadi cerdas, kreatif, mandiri, berkarakter kuat, dan pastinya cinta akan Tuhan dengan menjadi anak yang soleh dan soleha. Baik teman-teman, segitu dulu ya video animasi hari ini. Ikan cucut, ikan teri, I love you dan terima kasih.